Bapak dan Ibu, di usia senja ini, banyak pria mulai bertanya dalam hati, apakah saya masih dihormati, masih dianggap berkelas, masih punya nilai di mata orang lain? Rambut yang memutih, tenaga yang tak sekuat dulu, dan peran hidup yang perlahan berubah sering membuat sebagian pria merasa mengecilkan diri. Padahal, usia tua bukan akhir dari wibawa. Justru di masa inilah kelas seorang pria paling terlihat, bukan dari jabatan atau harta, tetapi dari sikap, ketenangan, dan cara ia membawa diri di tengah perubahan hidup. Secara psikologis, pria di usia senja mengalami pergeseran besar dalam identitas. Dulu dihargai karena kekuatan dan produktivitas, kini lebih dihormati karena kebijaksanaan dan ketenangan. Banyak yang keliru, mengira wibawa harus ditunjukkan dengan suara keras atau sikap keras kepala. Padahal, seiring bertambahnya usia, orang justru lebih segan pada pria yang stabil emosinya, tidak mudah tersinggung, dan mampu menempatkan diri dengan tenang. Inilah fondasi awal menjadi pria berkelas di usia senja. Ada kisah Pak Arman, 67 tahun, seorang pensiunan yang dulu dikenal sangat tegas dan mudah marah. Setelah pensiun, ia merasa sering diabaikan dan tidak lagi didengarkan. Hingga suatu hari ia berkata, "Saya sadar, ternyata bukan orang lain yang berubah, tapi cara saya menyikapi usia." Perlahan ia belajar lebih banyak diam, mendengar dan memilih kata. Anehnya, justru sejak itu anak-anaknya lebih sering datang, tetangga lebih hormat, dan suasana hidupnya jauh lebih damai. Di segmen awal ini, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak. Bapak dan Ibu berasal dari mana? Dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, atau mungkin dari luar negeri? Silakan tuliskan di kolom komentar. Dengan berbagi asal daerah, kita seperti duduk bersama, saling mengenal, dan saling menguatkan sebagai sesama yang sedang menapaki usia senja dengan harapan yang sama. Hidup lebih tenang dan bermakna. Jika seorang pria di usia senja tidak menata sikapnya, dampaknya bukan hanya pada rasa hormat orang lain, tetapi juga pada kesehatan batin dan hubungan keluarga. Pria yang mudah tersinggung cenderung merasa kesepian, cepat lelah secara emosional, dan sering merasa tidak dihargai. Sebaliknya, pria yang mampu menata diri akan menikmati relasi yang lebih hangat, tidur yang lebih tenang, dan perasaan damai karena tidak lagi sibuk membuktikan diri. Maka Bapak dan Ibu, menjadi pria berkelas di usia senja bukan tentang tampil sempurna, tetapi tentang kesediaan untuk bertumbuh secara batin. Usia boleh menua, tapi cara bersikap bisa semakin matang. Di segmen-segmen berikutnya, kita akan membahas satu persatu rahasia sikap dan kebiasaan yang membuat pria di usia senja justru semakin dihormati banyak orang, tanpa harus memaksa, tanpa harus meninggikan suara, dan tanpa kehilangan jati diri. Bapak dan Ibu, di usia senja ini ada satu perubahan halus yang sering tidak disadari oleh banyak pria, yaitu cara orang lain memandang dirinya. Jika dulu dihormati karena posisi, penghasilan, atau kekuatan fisik, kini penghormatan datang dari hal yang jauh lebih dalam, ketenangan dan kendali diri. Pria berkelas di usia senja bukan lagi yang paling banyak bicara, melainkan yang kehadirannya membuat orang lain merasa aman, nyaman, dan dihargai. Inilah tanda awal wibawa sejati, yang justru tumbuh ketika ego mulai diturunkan. Secara psikologis, semakin bertambah usia, kemampuan mengendalikan emosi menjadi penentu utama kualitas hubungan sosial. Pria yang masih mudah tersinggung, cepat merasa diremehkan, atau ingin selalu benar akan sering berhadapan dengan konflik kecil yang melelahkan batin. Sebaliknya, pria yang bisa menahan reaksi, tidak terpancing emosi, dan memilih diam dengan bijak akan dipandang lebih matang. Orang tidak takut kepadanya, tapi segan dan hormat. Inilah perbedaan besar antara ditakuti dan dihormati. Ada kisah Pak Hasan, 70 tahun, seorang ayah dari 3 anak yang dulu dikenal keras dan mudah tersulut emosi. Ia merasa pendapatnya harus selalu diikuti. Namun setelah beberapa tahun, ia mulai jarang dikunjungi. Ia mengira anak-anaknya tidak peduli. Sampai suatu hari salah satu anaknya berkata pelan, "Kami sayang ayah, tapi kami lelah selalu salah." Kalimat itu mengguncang hatinya. Sejak saat itu, Pak Hasan belajar satu hal penting. Menahan diri bukan tanda kalah, melainkan tanda kedewasaan. Perubahan sikap Pak Hasan membawa dampak jangka panjang yang nyata. Rumahnya kembali ramai.
Anak-anak datang bukan karena kewajiban, tetapi karena rindu. Kesehatannya pun membaik karena hatinya lebih tenang. Ia tidak lagi menyimpan amarah kecil setiap hari. Tidurnya lebih nyenyak, pikirannya lebih ringan. Wibawa yang dulu ia coba pertahankan dengan keras, kini justru hadir dengan alami melalui ketenangan. Dari sini kita belajar Bapak dan Ibu, bahwa pria berkelas di usia senja adalah pria yang tidak lagi sibuk mempertahankan gengsi. Ia tahu kapan berbicara dan kapan mendengar. Ia tidak merasa direndahkan hanya karena pendapatnya berbeda. Ia memahami bahwa usia membawa perubahan peran, dan menerima perubahan itu dengan lapang dada adalah bentuk kekuatan batin yang besar. Sebagai penegasan, wibawa sejati di usia senja lahir dari pengendalian diri, bukan dari kekuasaan. Jika Bapak merasa pembahasan ini dekat dengan kehidupan sehari-hari, silakan bagikan pandangan Bapak di kolom komentar. Dan bila Bapak dan Ibu merasa channel ini menemani perjalanan usia senja dengan cara yang tenang dan bermakna, tidak ada salahnya menekan tombol subscribe agar kita bisa terus belajar bersama, pelan-pelan, tanpa paksaan. Bapak dan Ibu, salah satu rahasia besar yang membuat pria di usia senja terlihat berkelas dan dihormati banyak orang adalah cara ia memperlakukan orang lain tanpa merasa lebih tinggi. Di masa muda, banyak pria terbiasa memberi perintah, mengambil keputusan, dan menjadi pusat kendali. Namun di usia senja, wibawa justru lahir ketika seorang pria mampu bersikap setara, rendah hati, dan tidak merasa terancam hanya karena pendapatnya tidak selalu diikuti. Sikap ini terasa sederhana, tapi dampaknya sangat dalam bagi hubungan sosial dan keluarga. Secara psikologis, pria yang mampu merendahkan ego di usia lanjut akan lebih mudah diterima di lingkungan sekitar. Ia tidak memaksakan pandangan, tidak merasa harga dirinya jatuh saat dikoreksi, dan tidak tersinggung oleh hal-hal kecil. Otak dan batin menjadi lebih tenang karena tidak terus-menerus berada dalam mode bertahan. Inilah yang membuat orang lain nyaman berada di dekatnya. Tanpa disadari, rasa hormat tumbuh dengan sendirinya karena orang melihat kematangan, bukan keinginan untuk berkuasa. Ada kisah Pak Budi, 69 tahun, seorang mantan pimpinan proyek yang dulunya terbiasa memerintah. Setelah pensiun, ia merasa suaranya tidak lagi dianggap penting. Awalnya ia sering kesal dan berkata, sekarang orang-orang tidak hormat lagi. Namun setelah sering duduk bersama teman-teman sebayanya, ia menyadari satu hal, yang berubah bukan orang lain, tapi cara dunia memandang perannya. Ia mulai belajar mendengar tanpa menyela, memberi pendapat tanpa memaksa. Perlahan, justru banyak yang kembali meminta nasihatnya. Perubahan sikap Pak Budi membawa dampak jangka panjang yang nyata. Hubungannya dengan tetangga menjadi lebih hangat, obrolan terasa ringan, dan ia tidak lagi pulang dengan perasaan jengkel. Anak-anaknya pun lebih terbuka bercerita karena merasa didengar, bukan dihakimi. Dari sisi kesehatan, tekanan batin berkurang. Wajahnya lebih rileks dan senyumnya lebih sering muncul. Ini menunjukkan bahwa ketenangan batin berpengaruh langsung pada kualitas hidup secara keseluruhan. Dari sudut pandang bijak Bapak dan Ibu, menjadi pria berkelas di usia senja bukan berarti kehilangan wibawa, tetapi memindahkan wibawa dari otot ke hati. Jika dulu kekuatan fisik menjadi sandaran, kini kebijaksanaanlah yang menjadi penopang. Pria yang matang tidak takut terlihat lembut. Ia tahu bahwa kelembutan bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa ia sudah berdamai dengan dirinya sendiri dan dengan perjalanan hidupnya. Sebagai penegasan, pria yang benar-benar dihormati di usia senja adalah pria yang membuat orang lain merasa dihargai, bukan ditekan. Sikap rendah hati, mau mendengar, dan tidak mudah tersinggung adalah mahkota yang tidak terlihat, tetapi sangat dirasakan. Di segmen berikutnya, kita akan membahas sikap penting lainnya yang sering dianggap sepele, namun justru menjadi pembeda antara pria yang sekadar menua dan pria yang benar-benar berkelas di mata banyak orang. Bapak dan Ibu, di usia senja ada satu sikap yang sering diremehkan, padahal justru inilah yang membuat seorang pria tampak sangat berkelas, kemampuan menjaga lisan dan memilih kata. Banyak pria merasa karena usia sudah tua, ia berhak berbicara apa saja tanpa disaring. Padahal di usia inilah setiap kata justru memiliki bobot lebih besar. Ucapan yang keluar bisa menjadi penyejuk, tapi bisa juga menjadi sumber jarak jika tidak dijaga dengan bijak. Secara psikologis, semakin bertambah usia,
Sensitivitas emosional orang-orang di sekitar juga meningkat. Anak, menantu, bahkan teman sebaya sama-sama membawa beban hidup masing-masing. Pria yang mampu berbicara dengan tenang, tidak menyindir, tidak meremehkan, dan tidak merasa paling tahu akan dipandang sebagai sosok yang matang secara batin. Ia tidak perlu banyak bicara, karena ketika ia berbicara, orang mau mendengarkan. Disitulah wibawa bekerja tanpa suara keras. Ada kisah Pak Rahmat, 72 tahun, seorang kakek yang dulu dikenal ceplas-ceplos. Ia sering berkata jujur tanpa mempertimbangkan perasaan. Saya kan cuma bicara apa adanya, begitu alasannya. Namun lama-kelamaan, cucu-cucunya enggan berlama-lama. Anak-anaknya mulai menjaga jarak. Suatu hari istrinya berkata lirih, "Kamu benar, tapi caramu menyampaikan membuat orang sakit." Kalimat itu membuatnya terdiam lama. Ia mulai belajar menahan komentar, memilih kata yang lebih lembut, dan berbicara seperlunya. Perubahan kecil itu membawa dampak jangka panjang yang besar. Suasana rumah Pak Rahmat menjadi lebih hangat. Obrolan tidak lagi tegang. Anak-anaknya lebih sering bertanya pendapat. Bukan karena takut, tetapi karena percaya. Kesehatannya pun membaik karena ia tidak lagi menyimpan konflik kecil di hati. Tidurnya lebih nyenyak, dan wajahnya tampak lebih tenang. Ini bukti bahwa menjaga lisan bukan hanya soal etika, tapi juga soal kesehatan batin. Dari sudut pandang bijak, Bapak dan Ibu, pria berkelas di usia senja tahu bahwa tidak semua kebenaran harus diucapkan dan tidak semua pendapat harus dimenangkan. Ia memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Ia mengerti bahwa diam pada waktu yang tepat seringkali lebih mulia daripada bicara panjang lebar. Sikap inilah yang membuat kehadirannya dirindukan, bukan dihindari. Sebagai penegasan, wibawa pria di usia senja tercermin dari kata-kata yang menenangkan, bukan yang melukai. Jika Bapak merasa pembahasan ini menyentuh atau mengingatkan pada pengalaman pribadi, silakan bagikan ceritanya di kolom komentar. Dan bila Bapak dan Ibu merasa channel ini membantu menata sikap dan hati di usia senja, subscribe secara hangat bisa menjadi cara sederhana agar kita terus belajar bersama, pelan-pelan, dalam suasana yang saling menghormati. Bapak dan Ibu, ada satu sikap lain yang sering luput diperhatikan, namun justru menjadi tanda paling jelas dari pria berkelas di usia senja, yaitu cara ia memperlakukan waktu dan kesibukan orang lain. Pria yang matang tidak menuntut untuk selalu didahulukan, tidak marah ketika pesan tidak langsung dibalas, dan tidak merasa diabaikan hanya karena orang lain sibuk. Ia paham bahwa setiap orang sedang menjalani fase hidupnya masing-masing, dan penghormatan sejati lahir dari pengertian bukan dari tuntutan. Secara psikologis, banyak pria di usia senja tanpa sadar merasa kehilangan peran. Dulu dicari, sekarang harus menunggu. Perubahan ini sering memunculkan rasa tidak dihargai. Namun pria yang berkelas mampu mengelola perasaan itu dengan dewasa. Ia tidak menjadikan kesibukan orang lain sebagai ukuran kasih sayang. Ia tidak memaksa hadir, tidak meminta perhatian berlebihan. Justru karena sikap lapang inilah, orang merasa nyaman dan dengan sukarela meluangkan waktu untuknya. Ada kisah Pak Yusuf, 71 tahun, yang awalnya sering kecewa karena anak-anaknya jarang menelepon. Setiap kali bertemu, ia mengungkit, "Sekarang ayah sudah tidak penting ya." Tanpa disadari, kalimat itu membuat anak-anaknya merasa bersalah dan tertekan. Suatu hari Pak Yusuf mendengar nasihat dari sahabat lamanya. "Kalau kita ingin dihormati, jangan buat orang lain merasa bersalah." Kalimat itu mengubah cara pandangnya. Ia berhenti menuntut, mulai menyapa dengan doa dan kabar ringan. Perubahan sikap itu membawa dampak jangka panjang yang luar biasa. Anak-anak Pak Yusuf justru lebih sering menghubungi. Bukan karena kewajiban, tetapi karena rindu. Hubungan menjadi hangat dan alami. Ia pun merasa lebih damai karena tidak lagi menunggu dengan perasaan kecewa. Dari sisi kesehatan, tekanan batin berkurang, pikirannya lebih ringan, dan tubuhnya terasa lebih segar. Ini membuktikan bahwa ketenangan batin memiliki pengaruh nyata terhadap kualitas hidup di usia senja. Dari sudut pandang bijak, Bapak dan Ibu, pria berkelas memahami bahwa dihormati bukan berarti selalu diprioritaskan. Justru pria yang mampu memberi ruang, memahami keterbatasan orang lain, dan tidak mengikat dengan rasa bersalah akan lebih dihargai. Ia menjadi sosok yang kehadirannya dirindukan, bukan ditakuti. Ia tahu bahwa hubungan yang sehat tumbuh dari keikhlasan, bukan dari tuntutan.
Sebagai penegasan, sikap menghormati waktu dan kesibukan orang lain adalah cermin kedewasaan seorang pria di usia senja. Ketika Bapak mampu bersikap lapang dan tidak menuntut, wibawa akan datang dengan sendirinya. Di segmen berikutnya, kita akan membahas sikap penting lain yang sering dianggap sepele, namun menjadi pembeda kuat antara pria yang hanya menua dan pria yang benar-benar berkelas, tenang, dan dihormati banyak orang. Bapak dan Ibu, ada satu sikap yang sangat halus namun menentukan kelas seorang pria di usia senja, yaitu cara ia menyikapi perbedaan pendapat. Banyak pria merasa bahwa semakin tua, semakin pantas pendapatnya diikuti. Padahal, di usia senja justru kebijaksanaan diuji ketika pendapat kita tidak selalu sejalan dengan orang lain. Pria berkelas tidak merasa terancam hanya karena ada pandangan berbeda. Ia tidak tergesa membantah, tidak merasa direndahkan, dan tidak menjadikan perbedaan sebagai medan pertarungan harga diri. Secara psikologis, perbedaan pendapat sering memicu konflik batin pada pria lansia karena ada rasa takut kehilangan pengaruh. Ketika anak, menantu, atau orang sekitar tidak sepakat, sebagian pria langsung menafsirkan itu sebagai bentuk tidak hormat. Padahal, dunia memang berubah. Cara berpikir, nilai, dan prioritas generasi setelah kita tidak lagi sama. Pria yang matang memahami hal ini. Ia tidak memaksakan kebenaran versinya, tetapi memilih mendengarkan, mempertimbangkan, lalu berbicara dengan tenang jika memang perlu. Ada kisah Pak Surya, 73 tahun, yang dulu selalu ingin pendapatnya menjadi keputusan akhir. Dalam urusan keluarga, ia sulit menerima masukan. Setiap perbedaan dianggap pembangkangan. Akibatnya diskusi sering berakhir dingin. Suatu hari cucunya berkata polos yang kakek pintar tapi kakek tidak mau mendengar. Kalimat sederhana itu menusuk hatinya. Ia mulai merenung dan menyadari bahwa dihormati tidak sama dengan selalu dituruti. Sejak itu ia belajar menahan diri dan membuka ruang dialog. Perubahan itu membawa dampak jangka panjang yang menenangkan. Suasana keluarga menjadi lebih cair. Diskusi tidak lagi tegang. Anak-anaknya merasa dihargai sebagai orang dewasa dan justru semakin menghormatinya. Dari sisi batin, Pak Surya merasa lebih damai karena tidak lagi terbebani keinginan untuk selalu menang. Ia tidur lebih nyenyak, pikirannya lebih jernih, dan hari-harinya terasa lebih ringan. Ini menunjukkan bahwa menerima perbedaan adalah obat bagi ketegangan batin yang sering tidak disadari. Dari sudut pandang bijak, Bapak dan Ibu, pria berkelas di usia senja tahu bahwa kebijaksanaan bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi siapa yang paling mampu menjaga keharmonisan. Ia memilih hubungan yang hangat daripada ego yang dipertahankan. Ia memahami bahwa mendengarkan bukan berarti kalah, dan mengalah bukan berarti kehilangan wibawa. Justru dari sikap itulah rasa hormat tumbuh secara alami. Sebagai penegasan, kemampuan menyikapi perbedaan dengan tenang adalah mahkota tak terlihat bagi pria di usia senja. Ketika Bapak mampu menerima bahwa tidak semua hal harus sesuai dengan keinginan sendiri, hidup menjadi lebih damai dan hubungan menjadi lebih kuat. Di segmen berikutnya, kita akan melanjutkan dengan sikap penting lainnya yang sering tidak disadari, namun sangat menentukan apakah seorang pria akan dikenang sebagai sosok yang menenangkan atau justru melelahkan bagi orang-orang di sekitarnya. Bapak dan Ibu, sikap berikutnya yang sering luput diperhatikan namun sangat menentukan kelas seorang pria di usia senja adalah cara ia berbicara tentang dirinya sendiri dan masa lalunya. Ada pria yang tanpa sadar terus mengulang cerita kejayaan lama, jabatan tinggi, atau pengorbanan besar yang pernah ia lakukan. Niatnya mungkin ingin dihargai, tetapi jika terlalu sering, justru membuat orang di sekitarnya lelah. Pria berkelas tidak perlu terus-menerus mengingatkan siapa dirinya dulu, karena wibawanya terasa dari sikapnya hari ini. Secara psikologis, kebiasaan membanggakan masa lalu sering muncul dari rasa takut, tidak lagi dianggap penting. Di usia senja, peran memang berubah. Kita tidak lagi menjadi pusat keputusan seperti dulu. Jika hal ini tidak diterima dengan lapang, seseorang akan berusaha menghidupkan kembali harga dirinya lewat cerita. Padahal, kebijaksanaan sejati muncul ketika seseorang mampu berdamai dengan perubahan peran tanpa merasa kehilangan jati diri. Ada kisah Pak Rahman, 75 tahun, yang dulu dikenal sebagai pimpinan di Segani. Setiap pertemuan keluarga, ia selalu menceritakan masa kejayaannya. Lama-kelamaan, anak dan menantu hanya mendengarkan sambil diam.
Suatu hari seorang sahabat lama berkata jujur, "Man, kamu sebenarnya tetap dihormati. Tapi saat kamu terus bicara tentang dulu, orang merasa kamu belum selesai dengan dirimu sendiri." Kalimat itu membuat Pak Rahman terdiam dan mulai mengubah caranya bersikap. Dampak dari perubahan sikap itu terasa perlahan namun nyata. Pak Rahman mulai lebih banyak mendengar, berbicara seperlunya, dan memberi ruang pada cerita orang lain. Anehnya, justru sejak saat itu orang-orang kembali sering bertanya pendapatnya. Ia tidak lagi mengejar perhatian, tetapi perhatian datang dengan sendirinya. Secara batin, ia merasa lebih ringan karena tidak harus membuktikan apa-apa. Hubungan sosialnya menjadi lebih hangat dan tulus. Dari sudut pandang bijak, pria berkelas memahami bahwa masa lalu adalah fondasi, bukan panggung. Ia menghormati perjalanan hidupnya tanpa menjadikannya alat untuk menekan atau menuntut penghargaan. Ia tahu, wibawa tidak lahir dari cerita yang diulang, tetapi dari ketenangan, kerendahan hati, dan kesediaan memberi ruang bagi orang lain untuk bersinar. Sebagai penegasan, ketika seorang pria mampu meletakkan masa lalunya dengan damai, ia akan tampak jauh lebih berkelas di mata siapapun. Tidak perlu banyak cerita, cukup sikap yang menenangkan. Itulah yang membuat orang betah berada di dekatnya. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas sikap lain yang sering dianggap sepele, padahal sangat menentukan apakah seorang pria di usia senja menjadi sosok yang dirindukan atau justru dihindari. Bapak dan Ibu, di usia senja ada satu sikap halus yang sering tidak disadari, tetapi sangat menentukan apakah seorang pria dihormati atau hanya ditoleransi, yaitu cara ia memperlakukan orang yang dianggap lebih rendah darinya. Pria berkelas tidak berubah sikap hanya karena lawan bicaranya berbeda status, usia, atau latar belakang. Ia tetap santun kepada tukang kebun, sopir, pedagang kecil, hingga cucu yang masih belajar berbicara. Dari sinilah wibawa sejati memancar, bukan dari suara keras melainkan dari konsistensi sikap. Secara psikologis, kemampuan memperlakukan semua orang dengan hormat menunjukkan kematangan emosi. Di usia 60 tahun ke atas, seseorang sudah melewati banyak fase hidup. Pernah di atas, pernah di bawah, pernah dipuji, dan pernah dilupakan. Pria yang benar-benar dewasa memahami bahwa harga diri tidak perlu dibuktikan dengan merendahkan orang lain. Justru ketika ia tidak merasa terancam oleh siapapun, ia bisa bersikap tenang dan adil kepada siapa saja. Ada kisah Pak Darman, 72 tahun, yang hidup sederhana setelah pensiun. Ia dikenal sangat sopan kepada siapapun. Ketika berbicara dengan petugas kebersihan di lingkungannya, nada bicaranya sama lembutnya seperti saat berbicara dengan tokoh masyarakat. Suatu hari, cucunya bertanya, "Kenapa kakek selalu bicara halus ke semua orang?" Pak Darman menjawab pelan, "Karena setiap orang membawa perjuangannya sendiri." Jawaban sederhana itu membekas, bukan hanya bagi cucunya, tapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Dampak jangka panjang dari sikap ini luar biasa. Pria yang menghormati semua orang akan dikelilingi rasa aman dan kepercayaan. Orang tidak segan membantu ketika ia membutuhkan. Anak dan menantu merasa nyaman membawa masalah untuk didiskusikan. Secara kesehatan mental, sikap rendah hati ini juga membuat batin lebih tenang, karena tidak ada energi negatif yang dipelihara. Hidup terasa lebih ringan, tidak penuh konflik kecil yang menguras emosi. Dari sudut pandang bijak, menghormati orang lain sejatinya adalah cara terbaik untuk menjaga kehormatan diri sendiri. Pria berkelas paham bahwa kekuatan tidak selalu ditunjukkan dengan dominasi. Kadang justru terlihat saat ia memilih bersikap lembut di tengah dunia yang keras. Ia tidak takut terlihat terlalu baik, karena ia tahu wibawa sejati tidak akan runtuh hanya karena keramahan. Sebagai penegasan, semakin seseorang mampu menghargai orang lain tanpa syarat, semakin tinggi pula martabatnya di mata lingkungan. Inilah salah satu rahasia mengapa pria di usia senja bisa tetap disegani tanpa harus memerintah atau menuntut. Pada segmen berikutnya, kita akan masuk ke sikap penting lain yang sangat menentukan. Bagaimana seorang pria berkelas mengelola emosi ketika keinginannya tidak terpenuhi. Bapak dan Ibu, sikap berikutnya yang membedakan pria biasa dengan pria berkelas di usia senja adalah cara ia menerima penolakan dan ketidaksesuaian harapan. Tidak semua keinginan akan terpenuhi. Tidak semua nasihat akan diikuti. Tidak semua rencana berjalan mulus. Pria berkelas tidak langsung kecewa, apalagi tersinggung, ketika realitas tidak sejalan dengan harapannya.
Ia memahami bahwa hidup di usia senja menuntut kelapangan dada, bukan penguasaan keadaan. Secara psikologis, ketenangan saat menghadapi penolakan menunjukkan kematangan emosi yang tinggi. Banyak konflik keluarga di usia tua muncul bukan karena masalah besar, melainkan karena reaksi berlebihan terhadap hal kecil. Ketika seorang pria mudah tersinggung saat anak menolak saran, atau marah ketika pendapatnya tidak dipakai, sebenarnya yang terluka adalah egonya. Pria berkelas sudah melewati fase itu. Ia tahu, dihormati tidak sama dengan selalu dituruti. Ada kisah Pak Yusuf, 70 tahun, yang dulu terbiasa didengar dan diikuti. Saat usia bertambah, ia mulai merasakan nasihatnya tidak selalu diambil. Awalnya ia kecewa dan menarik diri. Namun suatu hari ia berkata pada dirinya sendiri, "Mereka bukan menolak saya, mereka sedang belajar hidup dengan caranya sendiri." Sejak saat itu, Pak Yusuf memilih bersikap tenang. Ia tetap memberi masukan jika diminta, dan diam dengan lapang jika tidak. Justru sejak itu anak-anaknya kembali sering meminta pendapatnya. Dampak jangka panjang dari sikap ini sangat besar. Hubungan keluarga menjadi lebih sehat karena tidak ada tekanan emosional. Anak dan menantu merasa dihargai sebagai individu dewasa, bukan dihakimi. Secara batin, pria yang mampu menerima penolakan dengan tenang akan jauh lebih damai. Ia tidak membawa pulang rasa kesal, tidak memelihara kecewa, dan tidak menguras energi untuk hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan. Dari sudut pandang bijak, menerima kenyataan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan sejati. Pria berkelas memahami bahwa tidak semua pertempuran perlu dimenangkan dan tidak semua pendapat harus dibuktikan. Kadang, memilih tenang adalah kemenangan yang paling bermartabat. Dari ketenangan itulah wibawa tumbuh, bukan dari perlawanan. Sebagai penegasan, pria yang mampu berdamai dengan penolakan akan terlihat jauh lebih matang, tenang, dan layak dihormati. Ia tidak reaktif, tidak defensif, dan tidak haus pengakuan. Inilah salah satu fondasi penting menuju usia senja yang berkelas. Di segmen terakhir nanti, kita akan merangkum seluruh sikap ini dan menutup dengan pesan tentang makna kehormatan sejati di usia senja. Bapak dan Ibu, sampai di segmen terakhir ini, kita belajar bahwa menjadi pria berkelas di usia senja bukan soal penampilan luar, jabatan masa lalu, atau seberapa keras suara kita didengar. Kelas sejati lahir dari ketenangan batin. Dari cara seseorang berdamai dengan perubahan usia, menerima bahwa peran hidup bergeser, dan tetap menjaga martabat tanpa harus menuntut pengakuan. Di titik ini, kehormatan bukan lagi dikejar, melainkan hadir dengan sendirinya. Secara utuh, kita telah melihat bahwa pria yang dihormati adalah mereka yang mampu mengelola ego, berbicara seperlunya, menghargai siapapun tanpa memandang status, dan tetap tenang saat harapan tidak terpenuhi. Semua ini bukan keterampilan instan, melainkan hasil dari perjalanan panjang dan keberanian untuk bertumbuh secara batin. Usia senja justru menjadi masa paling tepat untuk mempraktikkan kebijaksanaan ini dengan penuh kesadaran. Kita juga belajar dari kisah-kisah nyata bahwa perubahan sikap kecil membawa dampak besar. Ketika seorang pria memilih mendengar lebih banyak daripada berbicara, memilih menghargai daripada menguasai, dan memilih tenang daripada bereaksi, lingkungan pun merespons dengan hormat yang tulus. Anak-anak merasa aman, pasangan merasa dihargai, dan masyarakat merasa nyaman berada di dekatnya. Itulah tanda kehormatan yang tidak dibuat-buat. Dampak jangka panjang dari sikap berkelas ini bukan hanya terlihat dalam hubungan sosial, tetapi juga terasa dalam kesehatan batin. Hidup menjadi lebih ringan karena tidak dibebani rasa kecewa, marah, atau keinginan untuk selalu benar. Tidur lebih nyenyak, pikiran lebih jernih, dan hari-hari terasa bermakna. Pria seperti ini mungkin tidak banyak bicara, tetapi kehadirannya menenangkan. Dari sudut pandang bijak, usia senja bukan masa untuk mempertahankan kendali, melainkan masa untuk memancarkan keteladanan. Pria berkelas tidak sibuk menuntut dihormati, karena ia sudah lebih dulu menghormati hidup dan orang-orang di sekitarnya. Ia paham bahwa wibawa sejati tumbuh dari konsistensi sikap, bukan dari tuntutan kata-kata. Sebagai penutup, jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini memberi ketenangan dan sudut pandang baru, semoga setiap segmennya bisa menjadi bekal kecil untuk menjalani usia senja dengan lebih bermakna. Dan bila berkenan, silakan ikuti dan berlangganan channel ini, agar kita bisa terus belajar bersama tentang kebijaksanaan hidup, ketenangan batin,
dan cara menua dengan berkelas. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Semoga hari-hari Bapak dan Ibu selalu dipenuhi rasa damai dan dihormati dengan tulus.